Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10. Pernahkah kalian mendapat uang tambahan misalnya dari THR atau hadiah ulang tahun atau mungkin bonus dari orang tua? Nah, setelah terima uang itu rasanya tuh kayak pengen langsung dihabisi aja buat jajan boba, jajan minuman kekinian, beli outfit baru, atau mengikuti tren fashion yang lagi tren atau yang kekinian. Tapi pas tiba waktunya bayar uang sekolah, beli buku, atau menyiapkan kebutuhan belajar, tiba-tiba bingung karena uangnya sudah habis. Nah, itu contoh nyata. Kalau kita belum bisa membedakan mana kebutuhan penting dan mana keinginan sesaat. Nah, hari ini kita akan belajar cara berpikir ala ekonom biar anak-anakku tidak gampang kebawa tren, tapi bisa memakai uang dan sumber daya yang anak-anakku miliki dengan bijak. Karena hidup itu bukan cuma soal gaya, tapi juga persiapan buat masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 poin tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan anak-anakku baca dan pahami. Selanjutnya kita masuk ke apa itu kebutuhan. Ini yang pertama harus anak-anakku ketahui, yaitu apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Di garis bawahi harus dipenuhi agar kita bisa bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar kita bisa bertahan hidup. Bukan cuma bertahan hidup, tapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Contoh sederhananya, makanan. Makanan dalam artian seperti nasi, kebutuhan tubuh kita yang membutuhkan karbohidrat, seperti nasi. Kemudian lauk pauk sehat, sayuran. Nah itu. Itu adalah contoh sederhana kebutuhan penting yang kalau kita tidak penuhi, itu akan mengganggu kita dalam kehidupan kita, akan mengganggu kelangsungan hidup kita, dan juga bisa menurunkan kualitas hidup kita. Kemudian minuman, kalau kalian tidak minum dalam sehari, minum air putih, apakah kalian tidak merasa, apakah kalian tetap merasa nyaman? Tentu tidak. Kemudian kalau kalian pakaian, contohnya pakaian ya, kalau kalian tidak berpakaian ke sekolah, nyaman tidak? Kan tentu tidak nyaman. Atau kalian memakai pakaian yang compang-camping, nyaman tidak kalian? Itu. Itu adalah contoh sederhana dari kebutuhan. Kemudian ada tempat tinggal. Kalau tempat tinggal kalian, misalnya nih tinggal di kolong jembatan, menurut kalian itu nyaman tidak kalian rasakan? Itu ya. Jadi hal-hal yang seperti yang saya sebutkan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kalau itu tidak terpenuhi, tentu kita bisa saja sakit atau bahkan tidak bisa hidup. Jadi itu pengertian dari kebutuhan. Nah, walaupun demikian, kebutuhan itu juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, yaitu kebutuhan intensitas. Dilihat dari intensitasnya. Dibagi lagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersir. Saya rasa ini anak-anakku sudah pernah dipelajari. Ini pelajaran IPS kelas 7 kalau tidak salah ya. Nah, kemudian ada kebutuhan menurut sifatnya. Dibagi lagi menjadi 2. Ada jasmani, kebutuhan akan jasmani, dan rohani. Kemudian jenis kebutuhan yang ketiga yaitu menurut subjeknya. Dibagi 2 lagi, ada individu, ada kolektif.
Yang terakhir adalah kebutuhan menurut waktu, yaitu sekarang dan masa depan. Nah, anak-anakku, di sini saya jelaskan sedikit. Untuk menurut intensitas, jenis kebutuhan menurut intensitas itu ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, di sini anak-anakku saya ulangi lagi penjelasannya ya. Ya mungkin anak-anakku sudah lupa, jadi saya kasih lagi penjelasan. Jadi ketika kalian melihat ini, jenis-jenis kebutuhan itu dibagi-bagi lagi, jadi kita bisa memahami bahwa kebutuhan manusia itu ternyata bertingkat-tingkat. Jadi ada yang sifatnya primer atau pokok ya. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Nah, contohnya yang tadi yang saya sebutkan, itu kebutuhan dasar agar anak-anakku itu bisa hidup dengan nyaman. Apa itu? Contohnya makanan tadi, ada minuman, ada pakaian, tempat tinggal. Ya, tanpa itu anak-anakku mungkin tidak bisa bertahan hidup atau bahkan kehidupannya itu ya pasti tak terganggu. Kemudian kebutuhan yang kedua. Jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan pokok itu terpenuhi, muncullah yang namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini contohnya apa? Kalian mungkin membutuhkan namanya meja belajar atau membutuhkan sepeda untuk bisa dipakai untuk sekolah misalnya kan, atau hiburan lah. Itu bukan, jadi kesemua itu bukan merupakan kebutuhan wajib untuk bertahan hidup. Nah, tanpa itu pun hidup kalian bisa berjalan. Nah, itulah yang namanya kebutuhan sekunder. Nah, setelah kalian tahu atau setelah kebutuhan sekunder ini tercukupi, barulah orang mengejar yang namanya kebutuhan tersir. Nah, kebutuhan tersir ini merupakan kebutuhan mewah. Seperti apa? Tas branded, mobil sport, atau liburan ke luar negeri. Nah, tapi menariknya anak-anakku, batas antar kebutuhan sekunder, kebutuhan tersir, setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita kasih contoh. Untuk anak-anakku yang sekarang menduduki kelas atau bangku SMA, HP mungkin jadi kebutuhan sekunder. Tapi untuk orang tua kalian, HP itu tidak menjadi kebutuhan sekunder, bahkan tidak menjadi kebutuhan tersir. Bisa jadi itu menjadi kebutuhan tersir saja, jadi mereka tidak memenuhi kebutuhannya itu. Mungkin kalian punya HP, tapi orang tua kalian tidak punya HP. Kenapa kalian punya HP? Karena HP itu bisa menjadi apa namanya? HP ini bisa menjadi kebutuhan sekunder bagi kalian karena HP ini bisa kalian pakai untuk mencari materi, ya kan? Belajar secara online. Nah, bisa menonton video-video pembelajaran supaya ilmu kalian itu bisa bertambah. Nah, meningkatkan kualitas hidup kalian. Kalau ilmu kalian bertambah kan otomatis kualitas hidup kalian juga akan meningkat. Tapi kalau kalian minta HP setiap kali ada seri terbaru, nah itu bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, tapi itu sudah masuk ke ranah kebutuhan tersir. Nah, jadi anak-anakku harus paham betul. Jadi penting sekali anak-anakku ini belajar bukan memilah, maaf. Belajar memilih supaya anak-anakku tidak terjebak dengan gaya hidup yang berlebihan. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani ini. Yang mana itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani ini contohnya apa? Olahraga. Kemudian menjaga mental gitu. Kemudian apalagi untuk kebutuhan rohani. Kalau jasmani tadi olahraga untuk supaya kalian itu bugar, sehat. Nah, secara fisik ya. Kemudian lanjut kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini apa? Nah, kita tahu bahwa kita ini adalah umat muslim. Kita itu butuh yang namanya ibadah kepada Allah. Nah, itu nak. Jadi kebutuhan rohani ini juga harus kalian penuhi supaya kalian itu tenang, adem, tidak banyak minta, tidak banyak keinginan. Nah, ini. Kita tahu kebutuhan rohani ini contohnya apa ya? Kayak sholat.
Sholat itu kan membuat kita itu kayak tenang, merasa tenang. Tuh. Lanjut lagi, kebutuhan menurut subjeknya ada individu dan kolektif. Nah, individu ini artinya perorangan, sedangkan kolektif ini adalah kelompok. Kebutuhan individu apa contohnya? Tiap individu tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, itu. Kalau misalnya si contoh ya, santri misalnya Haili ini kebutuhannya eh, tentu akan berbeda dengan Ananda Shiva seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan kolektif. Nah, ini kebutuhan kelompok. Misalnya kalian kan dalam satu kelas itu. Nah, itu adalah kolektif. Kelompok kelas 10B. Nah, itu artinya kalian harus kerjasama untuk memenuhi kebutuhan kelas kalian. Itu contohnya ya. Sekarang kita masuk ke kebutuhan menurut waktu. Nah, ini kayaknya anak-anakku paham aja ini. Jadi kalau waktu itu kebutuhan yang sekarang dengan masa depan. Kalau sekarang, kalian kebutuhannya apa? Tentu belajar, ya kan? Supaya apa? Supaya kebutuhan kalian di masa depan untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih mudah. Atau untuk meningkatkan kualitas hidup kalian di masa depan itu akan lebih mudah. Nah, itulah jenis-jenis kebutuhan dan contoh-contohnya. Selanjutnya, kita masuk ke apa itu keinginan. Nah, ini dia. Jadi betul-betul di sini ada perbedaan, kita bisa menemukan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau tadi kebutuhan dikatakan bahwa sesuatu yang wajib atau harus dipenuhi, maka keinginan merupakan sesuatu yang tidak harus dipenuhi dan dapat diabaikan, dan itu pun tidak akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi saya ulangi lagi, keinginan ini bisa dikatakan sebagai hal-hal yang sebenarnya bisa anak-anakku abaikan, dan itu pun tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Misalnya apa? Membeli sepatu bermerek. Kalian bisa kan memakai sepatu yang tidak harus bermerek, tapi tetap kalian bisa memakai sepatu untuk melindungi kaki kalian supaya tidak lecet jalan, ya kan? Atau misalnya nih, kalian beli sandal. Nggak harus kok beli sandal yang harganya ratusan bahkan jutaan. Itu kan keinginan sebenarnya. Mungkin kalian maunya itu, saya mau pakai sandal yang bermerek, yang harganya mahal nih, supaya dikira orang kaya mungkin, atau dikira supaya kita itu tidak dianggap kampungan lah istilahnya. Enggak, bukan seperti itu, Nak. Jadi kalian harus betul-betul membedakan bahwa inilah yang kebutuhan saya, ini keinginan saya. Nah, kalau kebutuhan kalian itu sebenarnya cukup membeli sandal saja. Ulun saja yang maaf ya, bukan merendahkan nih, tapi ulun, saya ini sebagai guru yang jelas sudah punya pekerjaan, tapi kalau beli sandal itu nyaman-nyaman aja, pakai yang harga 50-an bahkan. Seperti itu. Jadi tidak harus yang mewah. Nah, karena yang keinginan untuk membeli suatu hal yang mewah, yang bermerek, itu merupakan keinginan, bukan kebutuhan. Kemudian apalagi contohnya? Mungkin ada anak-anakku di sini yang ketika, oh ada lagi nih HP keluaran terbaru, mau ganti lagi. Jangan nak, itu adalah keinginan. Coba kalian pakai uangnya itu untuk hal-hal yang lebih penting, yang memang kalian butuhkan. Nah, contohnya lagi apa yang sering kalian lakukan? Jajan, minuman atau makanan kekinian, atau membeli outfit yang lagi tren. Jadi saya ulangi lagi supaya anak-anakku bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kebutuhan itu nak sifatnya wajib. Kalau keinginan itu lebih ke kayak tambahan aja. Nah, pertanyaannya nih, apakah salah kalau kalian punya keinginan? Tentu tidak akan salah, itu tidak salah juga. Tapi anak-anakku juga harus bisa membedakan yang mana kebutuhan yang harus betul-betul kalian penuhi dulu.
Baru setelah itu kalian maju atau berpikir tentang keinginan. Nah, jadi kalian juga harus tahu mana keinginan yang bisa ditunda. Sekarang kita masuk ke, atau kalian mau saya jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, itu kalian nanti bisa kalau mau lebih dalam lagi, kalau kalian belum paham di sini ya kalian bisa menghubungi Ulun, chat Ulun aja. Baik, kita lanjut. Apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi tindakan ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dibedakan lagi. Tindakan ekonomi, ada tindakan ekonomi yang rasional. Nah, yang mana dikatakan tindakan ekonomi rasional yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Memutuskan dan memilihnya itu berdasarkan hal yang paling menguntungkan. Nah, berbeda lagi dengan tindakan irasional. Jadi tindakan irasional dilakukan tanpa pertimbangan, tanpa mempertimbangkan beberapa faktor, seperti mungkin keuntungan dan prioritas. Dan itu tindakan ekonomi yang irasional ini seringkali merugikan. Jadi, ini ada contohnya. Contoh tindakan rasional itu kayak membeli buku pelajaran dibandingkan membeli mainan, atau membeli buku pelajaran dibandingkan membeli kuota untuk games. Nah, itu. Kemudian tindakan irasional, contohnya membeli gadget mahal padahal belum perlu. Itu. Jadi bisa dibedakan ya anak-anakku semua, tindakan ekonomi ini bukan hanya soal uang, tapi juga bagaimana anak-anakku berpikir. Apakah kita memilih yang memilih yang paling bermanfaat, sudah memilih yang paling bermanfaat atau tidak? Baik, saya lanjut lagi sedikit. Kita masuk ya ke contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba anak-anakku lihat kehidupan kalian sehari-hari. Di saat anak-anakku memutuskan untuk membeli kuota internet dipakai untuk belajar, itu merupakan tindakan ekonomi rasional. Tapi kalau anak-anakku menghabiskan semua kuota internet itu hanya untuk bermain game semalaman sampai lupa belajar, itu termasuk tindakan irasional. Selanjutnya, ekonomi ini selalu berhubungan dengan pilihan. Nah, pilihan kalian hari ini tentu akan menentukan kualitas hidup kalian di masa depan. Karena itu, penting sekali anak-anakku belajar membuat keputusan ekonomi yang bijak sejak dini atau dimulai sejak sekarang ini. Baik. Sekarang kita masuk ke apa itu kelangkaan. Kenapa kelangkaan itu bisa ada? Nah, kita lihat dulu. Pengertian kelangkaan merupakan keadaan saat sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Jadi kelangkaan itu terjadi karena kita sebagai manusia ini tidak pernah puas. Ya kan? Kebutuhan kita itu tidak pernah terbatas. Kita dalam sehari itu harus saja makan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa sumber daya yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita itu terbatas. Baik, supaya anak-anakku bisa lebih paham, kita masuk ke penyebabnya. Nah, ini dia, bisa lebih jelas. Kenapa kelangkaan itu bisa terjadi? Disebabkan oleh 3 hal. Pertama, sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara itu mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Nah, contohnya apa? Penjelasannya yaitu tentang keterbatasan tenaga kerja. Ini juga dapat mempengaruhi jumlah produksi barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan.
hal yang paling pasti bahwa kalau kita kurang memiliki pengetahuan, tentu akan dapat menghambat proses produksi dan pengoptimalan sumber daya alam dan manusia. Jadi, anak-anakku semua, kalau kalian bertanya lagi, kenapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Ya karena ada masalah kelangkaan ini. Kelangkaan itu yang membuat kalian harus belajar tentang ilmu ekonomi. Nah, saya kasih contoh nih. Kalau kalian punya uang saku yang terbatas, atau begini saja kalimatnya. Kalian sebagai peserta didik atau sebagai siswa itu pasti diberikan uang saku atau uang jajan. Tentu ada di antara kalian juga yang merasakan bahwa uang saku atau uang jajan kalian itu terbatas. Kenapa kalian merasa terbatas? Karena kebutuhan dan keinginan kalian itu banyak. Betul tidak? Kalian dikasih uang saku misalnya nih 10.000 per hari. Tapi kalian keinginannya itu uang saku itu kebutuhan kalian sebenarnya lumayan apa namanya kayak sederhana saja ya cukuplah jajan supaya bisa mengganjal perut kan supaya nyaman tuh belajar. Tapi ternyata kalian banyak juga keinginannya. Jadi bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan, tetapi kalian juga ingin memenuhi keinginan kalian yang banyak itu. Apa itu keinginan kalian? Contohnya apa? Mau beli pulsa juga. Kalian mau beli pulsa juga, maunya juga jajan-jajanan yang baru nih yang dijual mungkin di kantin. Kemudian ada juga keinginan untuk menabung. Bahkan mungkin kalian keinginannya itu ditabungnya pun ada yang keinginannya hanya untuk jalan-jalan. Nah, anak-anakku, oleh karena itu, anak-anakku harus pandai membuat pilihan. Nah, jadi kelangkaan ini bisa terjadi karena apa? Karena keterbatasan sumber daya alam, tadi keterbatasan tenaga kerja atau keterbatasan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya apa lagi ini? Kalau keterbatasan sumber daya alam, misalnya nih, minyak bumi, kita tahu itu semakin menipis. Kemudian tenaga kerja kadang kurang terampil. Kemudian teknologi juga tidak selalu cepat berkembang. Nah, itulah tadi pengertian atau penjelasan mengenai penyebab kelangkaan. Dan kenapa apa hubungannya kalian belajar kelangkaan ini? Baik. Kita lanjut. Oh, pasti kalian bilang alhamdulillah. Tapi tidak juga ya. Karena ini adalah slide terakhir yaitu tugas mandiri. Baik anak-anakku semua, setelah tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir mengenai apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, apa itu tindakan ekonomi, kemudian tindakan ekonomi yang dibagi lagi menjadi dua, ada yang rasional, ada juga yang irasional. Nah, maka tugas kalian sederhana saja sebenarnya. Nah, kalian cukup mencari contoh kegiatan ekonomi yang pernah kalian lakukan. Contohnya nih, pasti kalian pernah belanja di warung, kemudian pernah beli kuota, mungkin juga pernah bantu orang tuanya bercocok tanam, atau mungkin pernah melihat orang tua bercocok tanam, atau mungkin ada yang sekarang sudah menggeluti jualan online, atau mungkin belanja online. Nah itu, pilih saja salah satunya kegiatan ekonomi yang pernah anak-anakku lakukan. Kemudian yang kedua, setelah anak-anakku pilih, kalian menurut kalian kegiatan tersebut termasuk kebutuhankah atau keinginan? Nah, kalau itu termasuk kebutuhan, jelaskan alasannya. Dan kalau itu termasuk keinginan, maka jelaskan juga alasannya. Jadi masih nyambung, ini nomor 1 sampai nomor 5 itu nyambung semua. Kalian tentukan dulu satu saja. Satu contoh kegiatan ekonomi yang pernah anak-anak lakukan. Nah, ini tadi ada kan contohnya. Kemudian yang kedua itu kalian pilih kalian sebutkan kegiatan tersebut termasuk kebutuhankah, itu termasuk kebutuhankah atau keinginan. Nah, kalau dia masuk kebutuhan, jelaskan alasannya. Kalaupun dia masuk di keinginan, jelaskan juga alasannya. Kemudian yang ketiga, apakah dalam kegiatan tersebut terdapat masalah kelangkaan? Nah, kan tadi sudah ulun jelaskan bukan? Contohnya apa? Nah, itu tadi uang saku kalian terbatas, tapi kalian punya kebutuhan dan keinginan yang banyak. Nah, gitu. Atau mungkin kelangkaan yang terjadi misalnya nih, oh minyak buminya semakin menipis sekarang atau tenaga kerja yang kurang memadai, kurang terampil.
Kemudian ada juga tadi contoh kan, ada contoh teknologi yang tidak selalu cepat berkembang. Nah itu. Tapi ini cukup kalian sesuaikan dengan kegiatan ekonomi yang kalian pilih tadi di nomor satu. Nah, setelah itu masuk ke nomor 5. Dari pengalaman tersebut, tuliskan kesimpulan kalian. Jadi pengalaman yang kalian tulis tadi itu, tulislah kesimpulannya menurut kalian tentang perbedaan antara kebutuhan, keinginan, kelangkaan, dan tindakan ekonomi kalian. Nah, paham ya sampai di sini? Dan ini kalian kerjakan nanti insya Allah di minggu depan saja. Jika waktu hari ini tidak cukup. Nah, baik anak-anak semua, kalian sekarang harapan saya sudah bisa membedakan yang mana kebutuhan, kemudian yang mana keinginan, kelangkaan, dan cara bertindak secara ekonomi. Tapi ingat anak-anakku semua, mengerti saja itu belum cukup. Kalian harus bisa mempraktekkannya dan mengaplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Dan insya Allah di minggu yang akan datang kita akan belajar mengenai skill yang menurut saya ini penting, yaitu literasi keuangan. Bagaimana caranya anak-anakku mengatur uang biar tidak cuma numpang lewat, tapi benar-benar membuat hidup kalian itu lebih baik. Nah, kalau kalian siap, pertemuan berikutnya akan bakal bikin apa? Insya Allah akan membuat kalian lebih berpikir rasional lagi. Nah, dan mungkin kalian akan bilang, kenapa saya tidak belajar ini dari dulu ya? Nah, baik anak-anakku semua, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.